Telah berganti banyak hal yang telah terlewati. Selamat datang Januari, ayo bersama kita perbaiki diri. Teman setia, senam hamil itu bermanfaat agar menjaga kebugaran tubuh kita ya. Selain mengkonsumsi makanan sehat sewaktu hamil, rutin berolahraga juga perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh ibu dan janin dalam kandungan. Nah, senam hamil itu memiliki beragam manfaat untuk kesehatan ibu hamil dan janin. Namun sebelum melakukan senam hamil, Bumil sebaiknya berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter untuk mengetahui kondisi kehamilan secara keseluruhan. Nah, terkait dengan hal ini, mari kita ikuti dialog interaktif bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda dengan satu tema, pentingnya senam hamil bagi ibu hamil. Nah, sudah hadir narasumber kita pagi ini. Ya, pagi ini ada Mbak Alvina Fitria Eka Putri AMD KEP ya, Personal Maternity Officer Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda. Selamat pagi Mbak Alvina. Pagi Mbak Gita. Ya, ketemu lagi ya. Ketemu lagi, udah lama tak berjumpa. Sudah lama tak jumpa. Gimana kabarnya Mbak Alvina? Alhamdulillah luar biasa. Luar sekali. biasa, sehat tambah cantik aja ya. Oke, ini Bu Bidan tapi masih muda banget gitu ya dan cantik gitu ya. Baik teman setia, buat Anda yang ingin bertanya seputar topik dialog, silahkan bisa bergabung lewat telepon di 0298323310, WA SMS-nya di 081904880999, atau juga bisa menyimak live fanpage-nya Radio Suara Salatiga. Baik, kita mulai saja dialog kita pagi ini, pentingnya senam hamil bagi ibu hamil. Nah, kalau kita ngomongin masalah senam hamil bagi ibu hamil, ini sebenarnya apa nih manfaat senam hamil bagi ibu hamil itu, Mbak Alvina? Oke, tentunya di kalangan para bumil-bumil ya, apalagi menginjak mau persalinan kayak gitu kan pasti jadi tren ya omongan. Oh, senam hamil nih, senam hamil pasti kayak gitu. Jadi sebuah tren kayak gitu. Nah, manfaatnya senam hamil sendiri tuh banyak macam kayak gitu. Nggak hamil pun kita olahraga pasti juga ada manfaatnya kan, apalagi selama hamil nih kayak gitu. Nah, beberapa untuk manfaatnya yang pertama itu menyediakan energi bagi ibu hamilnya kayak gitu. Nah, selama kita olahraga pastikan tubuh jadi bugar kayak gitu. Pastikan untuk beraktivitas sehari-hari atau untuk melakukan pekerjaan kita tidak mudah lelah ya. Nah, seperti itu. Jadi badan tetap fit. Mau melakukan aktivitas seperti apapun kan, kalau kondisi hamil tubuh kan ada toleransi sendiri dalam untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Nah, kalau kita berolahraga tubuh bugar, seger kayak gitu kan, mau melakukan kayak gitu kan tidak ada rasa malas kayak gitu kan tentunya. Terus kemudian untuk faktor menurunkan risiko kehamilan komplikasi. Nah, kalau hamil kan ada yang namanya oh Bu, ini hamil dengan resikonya seperti ini, seperti ada gula, terus kemudian tensi tinggi. Nah, itu dengan melakukan aktivitas atau olahraga ringan, senam hamil kayak gitu bisa menurunkan kondisi tersebut kayak gitu. Jadi yang kita olahraga pastikan ada lemak yang terbakar, terus kemudian detak jantung juga akan meningkat sedikit. Nah, itu kan aliran darahnya juga akan berputar lebih bagus ya. Otomatis janinnya juga akan lebih sehat begitu gitu. ya. Aliran darahnya kan juga lebih lancar kan kalau kita olahraga kayak gitu. Terus kemudian mengurangi stres nih. Biasanya kan banyak masalah ya. Masalah kalau udah berkeluarga kan banyak macam ya kayak gitu. Nah, kita olahraga kan tujuannya merelaksasikan diri, pikiran kayak gitu kan, juga mengurangi tingkat stresnya kita ya. Habis tadi pikirannya banyak, kita olahraga akhirnya kan fokus pada diri kita sendiri. Nah, kalau olahraga di ibu hamil itu kan ada kayak teknik relaksasi, nah itu kan juga bisa menurunkan tingkat stres. Gitu. Supaya juga nggak begitu takut ya, karena kalau mendekati pasti deg-degan waktu melahirkan, apalagi baru hamil yang pertama gitu ya, pastinya menunggu hamil yang kemarin menunggu apa ya, kayak anak udah nunggu 6 tahun dikasih baru pastikan ada juga gitu ya juga. Bagaimana nantinya gitu. Terus kemudian mengurangi ketidaknyamanan pada diri sendiri pada saat hamil kayak gitu. Seumpamanya pasti ada banyak nih keluhan ibu hamil, nyeri punggung, terus kemudian kaki kram dan banyak lagi ya untuk keluhan-keluhan ibu hamil. Nah, dengan
berolahraga ringan, ikut senam hamil kayak gitu juga bisa mengurangi keluhan-keluhan pada masa hamil kayak gitu. Oke. Terus ini yang paling penting, olahraga, habis itu kan tidur pasti nyenyak ya. Nah itu biasanya rata-rata aduh mau tidur aja sekarang susah. Nah coba apalagi olahraga lah, badan semakin besar gitu ya. Apalagi dengan posisi janin yang lebih gede, terus kemudian nafasnya biasa lebih ngos-ngosan kan kalau ibu hamil. Nah coba buat olahraga kayak gitu, biasanya nanti tidur pun akan lebih nyenyak. Lebih nyenyak ya. Oke. Nah yang terakhir nih, membantu mempersiapkan proses kelahirannya dan akan memperlancar kayak gitu. Terbukti juga nih, saya pernah mengobservasi nih pasien yang dia sering melakukan aktivitas atau melakukan senam hamil di rumah secara mandiri dan dia tanpa tidak pernah olahraga itu juga ada perbedaan ternyata gitu. Dan saya survei setiap kali habis lahiran, Bu kemarin lahirannya seperti apa, gini-gini, oh lancar ya, kemarin senam hamil enggak? Ya Bu, saya tuh ini tutorial di kan sekarang kan apalagi masa pandemi YouTube gitu kan. Oh ini gini, ternyata proses persalinannya lebih lancar gitu dibandingkan ibu yang belum tidak pernah bergerak tidak mager di rumah kayak gitu. Baik, wow, ternyata manfaatnya banyak banget ya. Selain bagi kesehatan ibu hamil sendiri, juga janinnya dan nanti proses melahirkannya gitu. Apakah ada manfaatnya juga kalau misalnya selama hamil sudah senam hamil gitu, setelah melahirkan gitu badan jadi lebih enakan daripada nggak olahraga gitu? Ya pasti ada manfaatnya setelah proses persalinan. Karena apa? Kita selama hamil olahraga, tubuh pasti optimal nih. Nah pada saat melahirkan kan juga ada otot-otot yang kemarin habis gembleng pakai olahraga kayak gitu kan. Terus selama proses persalinan juga tubuh pasti fit tuh. Nah setelah proses melahirkannya selesai pun tubuh juga bakalan tetap fit. Karena apa? Kita sering berolahraga kayak gitu. Beda dengan orang yang tidak pernah olahraga terus kemudian sakit, pemulihannya biasanya lebih lama kayak gitu. Jadi termasuk untuk pemulihannya juga akan lebih ini dan semangatnya juga ya. Mungkin lebih membara. Oke. Nah, ini kalau kita ngomongin masalah senam hamil gitu ya. Ini pada usia kehamilan keberapa nih seorang ibu hamil itu bisa memulai untuk berolahraga? Karena kan kadang-kadang takut ya, waduh saya lagi hamil berarti saya stop olahraga. Tapi ternyata justru harus olahraga. Nah ini pada usia kehamilan berapa ini? Oke, kalau untuk masa range untuk mulai hamil usia berapa sih? Banyak literatur ya yang mengatakan trimester pertama boleh olahraga ringan, trimester kedua boleh olahraga ringan. Cuman dianjurkannya biasanya itu di usia memasuki 28 minggu kayak gitu. 28 karena minggu, ya 28 minggu berarti berapa bulan tuh? Ambil kalkulator dulu ya. Karena apa? Pada trimester pertama dia kan janin baru terbentuk ya, baru menempel pada implantasi di rahim. Takutnya nanti kalau ada sesuatu ya. Seorang ibu yang biasanya olahraga berat terus tiba-tiba dia melakukan olahraga, takutnya ada kenapa-napa sama janinnya, nggak kuat, terlalu capek bisa juga kan. Nanti, istilahnya dia gandulnya belum kuat ya kalau masih awal-awal gitu kan. Penempelannya kan pegangannya ya, pegangannya belum kuat, masih kecil kayak gitu. Nah trimester kedua itu juga kadang pun ada risikonya kayak gitu. Kan dia kan kalau hamil masih awal-awal kan belum kerasa kayak hamil ya, mau aktivitas mau jungkir balik pun kayaknya ibunya juga santai-santai aja kan. Nah ternyata di dalamnya yang kita nggak tahu kayak gitu. Ya disarankannya sih untuk amannya usia 28 minggu. 28 minggu itu sekitar 4 bulan kali ya. 4 bulan. 28 bagi 4 ya. Sekitar 4 bulan ya? 7 bulan. 7 bulan baru boleh ya. Nah itu kalau berarti sebelum 7 bulan itu ibu hamil tidak berolahraga, atau tadi sempat disebutkan olahraga ringan. Nah itu contohnya ringannya itu yang seperti apa tuh? Seperti kita duduk di tempat duduk nih, posisi duduk biasa, boleh stretching kaki biar nggak pegel-pegel, jalan
santai pagi atau sore lah kayak gitu. Itu juga sudah termasuk olahraga. Yang penting ada batasan maksimal kayak gitu. Untuk olahraga ibu hamil sendiri sih sekitar 15 sampai 30 menit itu cukup. Sudah cukup. Pasti udah aduh berat ya. Kemudian juga melihat aktivitas harian sebelumnya ya. Kalau misalnya seorang olahragawati gitu biasanya mungkin lebih kuat ya dia ya. Kalau misalnya nggak sama sekali pernah olahraga ya mungkin ya jangan banyak-banyak durasi untuk olahraganya begitu ya. Naik turun tangga yang tidak ekstrim itu kayak sama mama di rumah ada 3 anak tangga itu boleh naik turun selama 10 menit aja sudah 10 cukup. menit aja ya, jangan setengah jam ya. Jangan. Nanti bayinya nangis di dalam ya. Protes di dalam. Protes ya. Oke, nah ini dalam kondisi bumil seperti apa nih yang tidak diperbolehkan untuk senam hamil ini Mbak Alvina? Nah, sebelum mau proses ini ya, mau melakukan senam hamil itu juga harus diwaspadai juga sama mama nih. Yang pertama, dengan kasus ari-ari di bawah kayak gitu. Dia kan biasanya kalau kasus ibu-ibu hamil dengan ari-ari penempelannya di bawah itu kan sering ada flek-flek. Nah, itu takutnya kalau dia olahraga terlalu ekstrim atau terlalu kecapean biasanya keluar sendiri tuh darah kayak gitu. Nah, akan itu robek mungkin ya. Ini disarankan konsultasi dulu, benar-benar konsultasi sama dokter kandungan. Terus yang kedua ada kayak penyakit jantung. Nah, kalau penyakit jantung sendiri kita nggak hamil pun tetap diwaspadai juga kan untuk olahraganya seperti apa itu kan juga konsultasi sama dokter spesialis penyakit jantungnya sendiri kalau untuk olahraga. Terus tensi tinggi, nah tensi tinggi yang tidak terkontrol nih. Kalau tensi tingginya masih dalam batas normal kayak semuanya biasanya 170, 160. Nah, ini ternyata terkontrol, jadi tiap 3 hari atau 1 minggu cek tekanan darah dan tekanan darahnya masih dalam batas normal 120 ke bawah itu boleh aktivitas yang ringan aja lah ya. Kalau mau aktivitas sendiri di rumah ya harus diperhatikan dulu, benar-benar diperhatikan. Kalau kita kayak ikut kelas 6 gitu kan konsultasi sama pengajarnya. Nah, itu nanti akan dikasih gerakan-gerakan kayak yang ringan-ringan aja yang nggak terlalu ekstrim kayak gitu. Oke, baik. Nah, ini ngomongin masalah gerakan ini ya. Nah, supaya gerakannya tuh benar dan memperoleh manfaat yang optimal, apa yang harus dilakukan ibu hamil ini? Nah, kalau untuk gerakan pastinya harus ada instruktur kayak gitu. Cuman kalau karena pandemi kayak gini kan banyak yang ditutup ya untuk kelas 6 hamilnya. Kalau untuk tutorial di YouTube ya harus benar-benar diperhatikan, jangan cari yang senam hamil. Nah, ini senam hamilnya gerakannya kayaknya enak nih. Ternyata dilakukannya terlalu heboh gitu kan. Nah, itu terlalu juga harus bersemangat juga ya. Cari yang tutorialnya yang dia itu benar-benar safe buat kita kayak semuanya kayak senam lantai ya. Itu kan cuman gerakannya duduk stay di tempat, melakukan aktivitas kayak stretching aja sih, masih dalam batas wajar. Cuman kalau biasanya tutorial yang yoga itu kan ada pose-pose yang ekstrim itu ya, itu jangan dilakukan sendiri, harus benar-benar ada instruktur kayak gitu. Iya, oke. Jadi kalau salah posisi pun nanti tidak ada otot yang cedera, malah menyakiti diri sendiri kan jadinya. Iya benar ya, maunya pengen sehat malah jadi sakit semua badannya ya. Nah, kalau ngomongin masalah senam hamil ini, apakah wajib itu ibu hamil melakukan senam hamil itu, Mbak Alvina? Nah, kalau untuk senam hamil wajib atau enggaknya itu kembali lagi ke diri masing-masing. Dari secara teori pun tidak ada yang mengatakan ibu hamil wajib harus ikut, gitu harus ya? diwajibkan, pokoknya harus benar-benar wajib ikut senam hamil itu nggak ada. Cuman disarankan lebih bagusnya jika ingin persalinan normal dianjurkan untuk olahraga minimal seminggu itu 2 kali dalam durasinya 30 menit kayak gitu maksimal. Seminggu 2 kali ya. Kalau 30 menit itu ibunya udah ngerasa capek, ngos-ngosan, nafasnya udah terengah-engah ya jangan dilanjut. Cukup dengan waktu yang sama 10 menit, 15 menit sudah terasa capek, udah nggak kuat, ya jangan dipaksakan. Oh gitu ya. Baik. Nah, ini sebenarnya kapan sih waktu terbaik untuk berolahraga bagi ibu hamil? Mau pagi atau siang atau gimana nih? Malam gitu ya. Kalau olahraga malam beda lagi nih olahraganya nih. Oke. Kalau untuk lebih bagusnya sih pagi hari ya. Karena pagi apa? Hari. Oksigennya masih bagus, cuacanya juga masih segar, masih adem, belum banyak polusi udara juga ya. Dan memulai aktivitas untuk
bekal aktivitas kedepannya untuk siang sampai sore kan lebih enak ya. Cuman karena ibu-ibu bekerja pagi pulang sore, ya sorenya kalau nggak terlalu capek banget, ya bolehlah di rumah sambil nonton TV. Itu ada banyak ini sih. Biasanya kalau ikut senam hamil tuh, Bu ini ya boleh dilakukan di rumah sambil nonton TV, jadi kan melakukan gerakan ini masih safety, masih aman, jadi boleh dilakukan. Nah, biasanya sih kalau ikut kelas senam hamil sih ada tips-tips gerakan yang bisa dilakukan sambil nonton TV, sambil drakoran kayak gitu. Iya, jadi nggak terasa asik, ya. Olahraga sambil nonton-nonton lah. Sambil layangan putus gitu ya. Boleh. Itu kalau ibu hamil jangan dulu deh ya, takut nanti darahnya naik nanti ya. Oke lah, baik teman setia, sebelum kita lanjutkan untuk ngomongin lebih lanjut tentang pentingnya senam hamil bagi ibu hamil, kita akan jeda beberapa pesan dulu ya Mbak Alvina. Nanti kita akan kembali selepas beberapa pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Radio Suara Salatiga. Baik teman setia, kita lanjut kembali dialog interaktif kita bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda dengan satu tema diskusi pentingnya senam hamil bagi ibu hamil. Dan masih bersama Mbak Alvina Fitria Eka Putri, AMD KEP ya, Personal Maternity Official Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda. Silakan sekali lagi buat Anda yang mau bertanya seputar materi dialog bisa bergabung lewat telepon di 02983233310, WA SMS-nya di 081904880999 atau bisa menyimak live fanpage-nya Radio Suara Salatiga. Nah, untuk Mbak Alvina kita kembali lagi nih masalah senam hamil ini ya. Kalau tadi bahwa ibu hamil itu yang mau mau senam itu ya, waktu yang tepat tergantung dari kebutuhan mereka, kesiapan mereka, kelonggaran waktunya bagi ibu hamilnya. Tapi lebih baik betul. Pagi ya. Iya, pagi. Tapi kalau malam hari itu boleh nggak nih senam hamil tapi malam hari? Misalnya kan ada ibu-ibu yang bekerja, mungkin dia waktunya longgar setelah pulang kerja sore atau malam hari, itu kira-kira bisa nggak nih Mbak Alvina? Nah kalau untuk bisa pasti bisa ya, cuman karena dia tenaganya terkuras di siang tempat sampai kerja, ya tempat kerjanya itu ya harus konsultasi dulu sama dokter kandungannya. Lebih baik olahraga apa yang harus dilakukan selama di rumah kayak gitu. Jadi tidak sembarangan ini ya, olahraga bisa dilakukan di rumah kayak gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat melakukan senam hamil itu apa sih sebenarnya? Yang pertama pasti menggunakan pakaian yang nyaman ya. Terus yang kedua pose-pose untuk senamnya. Jadi kalau mau ya seperti yang awal ya sudah saya jelaskan, kalau semua tutorial di berbagai YouTube itu ya dilakukan gerakan yang aman-aman aja. Cuman kalau di rumah saya kasih tips nih untuk fokusnya pada di daerah panggul, terus pinggang kayak gitu, yang lebih mempersiapkan proses persalinan ya kayak gitu. Cuman kalau untuk yang pose-pose terlalu ekstrim atau susah dilakukan, jangan sekali-sekali untuk nekat buat ini gampang, nggak apa-apa lah, coba-coba iseng-iseng. Nah takutnya nanti ada pose yang salah, terus kemudian otot terkilir, malah menimbulkan rasa sakit yang berlebih kayak gitu. Dan penyembuhannya kan juga lumayan ya. Oke, baik. Nah ini sekarang kaitannya adalah dengan instruktur ya. Bolehkah melakukan senam hamil tanpa instruktur ya? Walaupun tadi lewat YouTube gitu bisa. Tapi kan ada instrukturnya di situ. Tapi kan kita gerakannya udah bener, udah sesuai dengan yang ada di YouTube atau belum. Nah ini bagaimana? Bolehkah gitu ya senam hamil tanpa ada instrukturnya yang langsung gitu? Iya. Irit budget ya. Maksudnya YouTube aja deh di rumah, nggak usah pergi. Kalau untuk tanpa instruktur, kalau dia tidak pernah olahraga sama sekali, mungkin teori dulu zaman sekolah pernah diajarkan ini ya olahraga dan lupa teorinya seperti apa untuk kayak senam lantai. Nah untuk lebih baik sih ikut senam satu kali, nanti kan ketemu sama instruktur. Nah biasanya nanti ini nih dianjurkan nanti di rumah boleh melakukan kegiatan olahraga ini, posisi seperti ini. Nah baru nanti kalau dia udah paham olahraganya seperti apa, baru nanti tanpa instruktur boleh
Cuman ya itu hati-hati di rumah kayak gitu. Gitu Lebih ya. berhati-hati kalau di rumah. Kalau di ikut kelas senam kan ada yang Bu ini posturnya kurang maksimal. Kalau cuman melakukan ke arah ini nggak ada efeknya kayak gitu. Nah harus benar-benar posisi yang dilakukan sedetail mungkin, semaksimal mungkin. Nah itu akan menimbulkan efek kedepannya. Cuman kalau untuk pose seperti ini lihat di gambar, gerakannya kayak gini, Sepertinya ternyata gampang. belum maksimal nih untuk pembentukan otot atau biar ototnya itu rileks atau untuk penguatan otot kayak gitulah. Ya sama aja, cuman gerak biasa, nggak olahraga kayak gitu. Jadi memang ya lebih baik gitu ya, disarankan untuk bergabung dengan kelas senam hamil ya. Walaupun tidak harus, tapi lebih baik disarankan. Ya sesekali boleh ikut gabung dan biar tahu kalau untuk olahraga tuh yang maksimal dan bisa untuk efeknya benar-benar terlihat tuh gerakannya seperti ini. Jadi nanti di rumah bisa nanti pas saat lahiran, lu kemarin saya tuh udah olahraga di rumah sering ini kok nggak, susah juga tetap lahirnya. aja susah. Nah, ternyata kurang maksimal kayak gitu, gerakannya juga kurang bener kayak gitu. Iya. Nah ini nih ada yang tanya nih ya dari Bu Ida nih, apakah ibu hamil boleh senam aerobik? Nah kalau untuk senam aerobik sih mungkin di negara luar diperbolehkan ya untuk senam aerobik sendiri. Cuman kalau di Indonesia sih kemarin ada terobosan dari salah satu bidan di Indonesia itu ternama, Bidan Yesi itu ini ya kayak tarian Jawa itu dikolaborasikan untuk ibu-ibu hamil. Nah kayak gitu. Cuman di Salatiga ada nggak ya? Tarian Jawa itu kan lemah gemulai lemah ya, gemulai, jadi nggak begitu nggak terlalu ekstrim kayak senam aerobik ya. gitu Karena kan senam aerobik sendiri mungkin kalau di luar sudah ada penelitian lebih lanjut ya untuk aman atau enggaknya dilakukan. Cuman yaitu senam aerobiknya mungkin tidak se-ekstrim senam aerobik pada umumnya. Kalau untuk ibu hamil mungkin ada gerakan-gerakan khusus kayak gitu. Yang tidak loncat-loncat. Tidak loncat-loncat dan tidak ekstrim banget ya gerakannya kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia sih kayaknya belum ada ya. Setahu saya ya. Kalau mungkin ada pelatihan bolehlah. Nanti saya ikut ya, nanti biar bisa melatih senam hamil. Nah, masih jarang kayaknya senam aerobik untuk ibu hamil ya. Masih jarang ya, tapi ya cuman yang sekarang booming itu prenatal gentle yoga ya. Lagi in banget yoga itu. Ya, tapi juga kalau yoga ya harus ini ya ada instrukturnya, takutnya salah posisi atau salah pose. Akhirnya menyebabkan trauma malah atau jadi itu ya. Jadi masalah. Sebenarnya tidak ada masalah, jadi masalah gitu malah ya. menambahi masalah, bukan menyelesaikan masalah. Ngomongin masalah senam hamil, apakah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina juga mengadakan untuk kelas senam hamil? Ya, ini sekarang alhamdulillah ya udah dibuka untuk kelas senam hamilnya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda Salatiga. Bagi ibu-ibu yang mau pengen bergabung untuk ikut senam hamil, nanti bisa ketemu dengan saya. Jadwalnya hari Rabu sama hari Sabtu. Jamnya jam 10 sampai selesai kayak gitu. Oke ya. Nanti bisa nih booking jauh hari. Mbak saya mau ikut kelas, bisanya Sabtu nih, ya ikut Sabtu boleh kayak gitu. Kita buka satu sesi, satunya isinya sih dari ketentuan sih karena kita masih pandemi ya, jadi tidak boleh banyak-banyak sih, jadi kuota terbatas. Jadi jaraknya ya. Siapa cepat dia dapat. Karena itu cepat-cepat ya, yang pengen ikut senam hamil silakan daftar ya. Oke, nah satu lagi nih ada yang mau tanya ini ya, ada Ibu Ani nih mau tanya, saya pengen untuk USG 4 dimensi. Kalau di Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina apakah ada dan biayanya berapa? Oke, kalau USG 4D ini di Hermina Salatiga sudah ada. Sudah ada berapa bulan ya? Kira-kira 2 bulanan lah udah jalan kayak gitu. Nah, untuk harga nih bulan depan promo Imlek nih sampai akhir Februari. Boleh nanti kalau sampai akhir Februari untuk tanya-tanya harga boleh hubungin saya, dan itu kan booking ya. Kayak gitu nanti bisa hubungin saya di nomor, catat nih ya Bu ya. 085 870 543 729. Saya ulangi sekali lagi, 085
870-543-729. Atau nanti boleh follow Instagramnya kami di RSIA Hermina Mutiara Bunda Salatiga, itu nanti ada nomor kontak person untuk pendaftarannya. Baik ya. Anda bisa masuk nih ya, nanti konsultasi dulu ya untuk harga dan lain-lain apa yang perlu dipersiapkan. Ada persiapan khusus, dan USG 4D itu nggak semuanya bisa bisa dilakukan, karena kan juga lihat kondisi posisi janinnya. Karena rata-rata kalau 4D itu kan mau lihat muka babynya kan. Ternyata waktu di USG adanya lagi ngumpet, nggak bisa di rangsang buat biar tahu mukanya nggak bisa gitu. Jadi keistimewaan dari USG 4G itu apa nih bedanya dengan USG yang biasa? Ya bisa lihat muka adiknya, terus kemudian anggota tubuh yang lain seluruhnya. Tapi lihat cewek cowok juga bisa. Usia berapa? Usia kehamilan berapa? Kalau disarankan sih 25 minggu itu sudah bisa. Oke, baik. Ya, ini yang terakhir ini ya. Apa nih tipsnya? Tips aman untuk olahraga pada saat hamil tapi di rumah ini ya. Ya. Yang pertama, siapkan ruangan yang nyaman. Yang pastikan yang nggak panas, banyak ventilasi atau di teras seperti itu. Boleh dibawa kasih matras atau sesuatu yang kita duduk itu nggak sakit. Apalagi kan ibu hamil itu kan di tulang ekor paling bawah itu kan sering kalau duduk terlalu lama dan posisi tempat duduknya itu terlalu keras kan pasti kan tulang ekor sakit ya. Nah itu boleh nanti dikasih alas, entah itu pakai selimut digulung atau pakai sama ada matras yang biasanya buat olahraga sebelum hamil itu boleh dilakukan. Terus kemudian menggunakan baju yang nyaman, terus jangan lupa juga minum disediakan sendiri ya di tempat terdekat. Dan gerakannya sih lebih kalau untuk proses ingin persalinan normal itu fokus pada daerah punggung, terus kemudian daerah kewanitaan, apalagi ada senam Kegel ya pasti udah pada tahu sendiri. Terus ini daerah selangkangan paha, nah itu paling fokus di situ. Karena apa? Pada saat persalinan itu yang paling fokus untuk bekal ya, bekal pada saat proses persalinan gitu ya. Mendorong bayi biar keluar dan ini latihan nafas yang buat nanti proses persalinan ya, karena proses mau menuju pembukaan lengkap itu benar-benar kita harus fokus sama nafas. Jadi nanti ikuti anjuran bidan yang mengobservasi kayak gitu. Dan sebelum mau melakukan aktivitas melakukan senam hamil di rumah itu juga harus konsultasi. Boleh dengan kalau semuanya biasanya periksa di bidan, itu boleh konsultasi ke bidannya atau konsultasi ke dokter spesialis kandungannya. Lebih amannya sih dua-duanya ya. Gitu. Oke, baik ya. Oke, wow, tanpa terasa sampai kita di penghujung acara dialog siang hari ini. Terima kasih Mbak Alvina kehadirannya di radio. Terima kasih Mbak Gita. Oleh-olehnya juga gitu ya. Tadi lagi sibuk nih, baru melahirkan. Ada pasien bantuin melahirkan luar biasa. Tiba-tiba mau berangkat, aduh, ya udah gitu ya. Gimana nih bayinya? Cewek apa cowok nih? Cewek cantik banget. Ya. Cantik banget ya, kayak bidannya gitu ya. Oke, teman setia, itu tadi dialog kita bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda. Ada Mbak Alvina gitu ya. Kami nantikan untuk informasi yang lain dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Mutiara Bunda. Baik teman setia, kita tahu bahwa kesehatan itu merupakan aset utama dalam kehidupan kita. Banyak orang kehilangan segalanya karena kesehatan yang terganggu. So, mari kita jaga kesehatan jiwa dan raga kita dengan selalu melakukan pola hidup yang sehat dan pola makan yang sehat. Begitu ya Bu Bidan ya? Iya, betul sekali. Sehat itu benar-benar mahal. Sehat itu luar biasa penting bagi kita. Baik teman setia, saya Gita Nugraha masih akan menemani Anda di acara Jelita Jendela Keluarga Kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama Radio Suara Salatiga. Hidup ini dijalani, dinikmati dan disyukuri. Yang lalu hanya bisa dipahami menjadi pengalaman dan pelajaran yang akan datang perlu dipersiapkan. Semangat dan sukses di tahun 2022.